Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Allah Al-Halim. Hari ini kita mau belajar Asmaul Husna. Asmanya Allah, nama-nama Allah yang baik yang ada 99. Nama-nama Allah itu ada yang Jamaliyah, ada yang Jalaliyah. Jamaliyah itu apa? Jamaliyah itu sifat-sifat Allah yang elok, yang kalau orang dengar itu adem, tenang, tentram. Ada lagi yang kedua, sifat Jalaliyah. Jalaliyah itu sifat yang azim, yang agung, yang kalau orang dengarnya itu takjub, takut. Sifat Allah Al-Halim. Al-Halim itu kalau diartikan bahasa Indonesia, yang maha menunda azab. Waktu itu pernah kejadian suatu waktu di perang, itu kan Rasulullah SAW sama sahabat dapetin tawanan perang tuh. Tawanan. Nah waktu itu ada tawanan perempuan sedih, nyariin anaknya, kepisah. Akhirnya dibantuin cari sama sahabat Nabi, dibantuin nyari. Akhirnya ketemu bayinya itu. Karena dia kepisah sama bayinya, dia nangis nyari-nyari. Mana bayi ana, bayi ana. Ketemu, langsung diambil, dipeluk, digendong, dipeluk, langsung dikasih air susu ibu, disusuin. Langsung sambil nangis-nangis, diem bayinya. Akhirnya ketika sahabat melihat pemandangan itu, betapa kasih sayangnya ibu ke anak yang ketemu lagi, Rasulullah bersabda, mungkin nggak ibu itu ngelemparin anaknya ke api? Padahal ibu itu sanggup aja ngelempar bayinya ke api. Kata sahabat Nabi, ya nggak mungkin. Karena kasih sayang, karena rahmat. Kata Rasulullah, Allah lebih sayang Allah, sayangnya lebih dari itu ke hamba-hambanya. Jadi sayang Allah itu lebih dibanding ibu tadi yang dia nangis-nangis nyariin anaknya, pas ketemu langsung dipeluk, digendong, disusuin. Ngeliat pemandangan yang terharu, yang mengharukan kayak gitu, sahabat dikasih nasihat sama Rasulullah SAW. Mungkin nggak dilemparin ke api anak itu sama ibunya? Nggak mungkin. Begitu juga Allah lebih sayang daripada ibu tadi kepada anaknya. Lebih sayang kemana Allah? Lebih sayang ke hambanya. Jadi ampunan Allah tuh luas, rahmat Allah, kasih sayang Allah tuh luas. Makanya di hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani disebutin di situ, inna sahibas shimal la yarfa'ul qalam. Sungguhnya malaikat pencatat itu ngangkat penanya, enggak nyatet sita sa'ah, selama 6 jam, anil abdil muslim al-mukhti awil musi, kepada hamba Allah yang Islam, yang dia berbuat kesalahan atau maksiat, ditahan 6 jam, enggak langsung dicatat sebagai satu kesalahan. Kalau selama 6 jam dia istighfar, diampunin sama Allah. Bayangin, ditunda, pencatatannya ditunda. Udah cuma dicatat satu doang kalau buat dosa. Kalau buat dosa dicatat cuma satu dosa ya satu. Tapi kalau berbuat baik, satu kebaikan dibalas berapa? Berkali lipat sama Allah. Itu Al-Halim, maha penunda azab. Ditunda sama Allah sampai 6 jam. Nggak langsung dicatat. Udah dicatat cuma satu, ditunda pula lagi. Gimana nggak baik? Enak nggak? Makanya kalau ada anak yang nggak ini nggak belajar, sama orang tua ngelawan, anak nggak dihukum, biasa-biasa aja. Nah banyak orang ketipu hari ini sama sifat Allah yang Al-Halim. Wah anak maksiat nggak dihukum tuh, anak maksiat bebas-bebas aja. Anak berbuat, sekarang tuh ada LGBT, karena LGBT katanya ditimpa hujan sama Allah kayak kaum Nabi Lut tuh, kita nggak ditimpa hujan batu. Orang seperti ini tertipu sama asma Allah Al-Halim, ditunggu tobatnya. Allah masih nunggu tobatnya. Kadang Allah ngebuka aib orang itu karena orang itu udah terlalu sering berbuat begitu, dibuka aibnya. Kenapa? Karena nggak tobat-tobat, sering banget. Orang ketipu hari ini. Anak maksiat, anak ngelawan Umi Abi, nggak apa-apa. Anak nggak sholat, fine-fine aja, sehat-sehat aja. Anak nggak sholat, nggak apa-apa tuh. Anak kaya, nggak sholat, anak kaya. Ketipu dia. Bukannya dimanfaatin sifat Allah Al-Halim, malah ketipu. Ditunda
azabnya bukannya tobat buru-buru, malah bersenang-senang. Jadi bagi antum yang masih suka susah dibilangin sama orang tua, ngelawan, hati-hati ya. Hati-hati. Lagi ditunda, jangan sampai meledak nanti. Jadi harusnya ketika ada sifat Allah yang Al-Halim, kita harusnya bersyukur. Dengan apa? Buru-buru tobat. Buru-buru perbaiki diri. Jangan malah nunda. Anak nggak sholat, aman-aman aja. Anak ngelawan sama orang tua, nggak taat, aman-aman aja. Anak nggak ngafalin Quran, santai-santai aja, hidup anak aman. Amannya itu, hati-hati. Sahabat Nabi, kalau selama 40 hari nggak dapet takdir jelek, misalkan 40 hari sehat aja, 40 hari nggak ketusuk duri, nggak pernah kesandung, nggak pernah pilek, nggak pernah batuk, nggak pernah ada celaka, takut mereka tuh. Wah, anak kok 40 hari aman-aman aja ya, nggak pernah pilek, nggak pernah batuk, nggak pernah demam, nggak pernah kesandung, nggak pernah kena paku, nggak pernah kena duri, nggak pernah kena kayu, nggak pernah benjol, 40 hari sehat-sehat aja. Takut mereka tuh, gemeteran. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan Allah lupa sama anak nih. Bayangin, sahabat tuh kalau dapat sehat, aman hidupnya, gemeter mereka, takut. Lah kita mah kan cuek aja. Sehat anak. Alhamdulillah sehat. Lah sahabat Nabi mah ketakutan. Kok sehat aja ya? Kok duit anak banyak-banyak aja ya? Kok ini jalan-jalan mulu ya? Sehat, nggak ada cobaan yang jelek. Sahabat Nabi khawatir kalau kondisinya kayak begitu. Ya, kemarin ada yang sakit, itu tandanya Allah sayang. Kenapa? Allah pengen ngangkat derajat dia, diangkat. Dan kelebihan orang sakit itu setiap hari didatengin malaikat, doain. Dan orang yang jenguknya itu dapat keberkahan. Bahkan doanya orang sakit itu mustajab. Makanya kalau ada orang sakit kunjungan, minta doa dia. Rindu, doain anak dong, anak nih. Buruan angkat. Rindunya lagi sibuk misalkan. Tak dulu ya. Paksa, Rindu buruan. Doain anak. Iya deh. Itu doa orang sakit ke orang lain itu dikabulin. Makbul. Dan cara pengabulan doa macam-macam. Ada yang 3 macam. Ada yang dikabulin langsung, ada yang kedua dijadiin tabungan di akhirat, pahala dia berdoa. Atau yang ketiga dikabulin lewat apa? Dihindarin dari bahaya. Misalkan, ya Allah, anak pengen sepeda ya Allah. Nggak lama pamannya datang dari kampung bulan depan bawa sepeda. Ini sepeda nih baru nih hadiah buat Majaya. Oh, dikabulin. Atau minta doa lagi, minta sepeda ya Allah, nggak ada kabulin, setahun 2 tahun nggak ada. Tapi dihindarin dari bahaya. Mau ketabrak mobil nggak jadi, mau keserempet motor nggak jadi, nggak kena. Fahim tuh. Umi abi antum tuh mungkin jarang marah, lembut. Kenapa bisa lembut? Karena jarang ketemu. Coba kalau sering ketemu, ada aja marahnya. Orang kalau jarang ketemu nih, ya. Kalau orang jarang ketemu, kalau ketemu biasanya dia akan mensyukuri itu, momen itu. Misalkan si Kenzi pesantren nggak ketemu sama uminya setahun, 365 hari nggak ketemu. Pas ketemu kunjungan, pasti umi abinya seneng. Kenzi, apa aja turutin. Kenzi mau apa? Mau ke Alfa? Yuk, mau beli apa? Mau beli abang Alfanya? Enggak, bukan, mau beli susunya, susu Indomie. Beli, ambil. Pasti baik. Kenapa? Karena momen ini cuma setahun sekali. Orang kalau jarang ketemu biasanya akan mensyukuri momen itu. Nggak akan mau dia marah-marah. Udah temu setahun sekali, masa dia marah-marah? Pasti akan disayang. Kenzi mau apa? Mau gerobak silok, mau batagor, mau apa? Ditawarin macam-macam. Mau main HP nih, numpung di pesantren, misalkan numpung kunjungan, pasti dikasih. Coba kalau ketemu tiap hari di rumah, ya belum tentu juga. Paham tuh? Kan disyukuri itu ya. Jangan susah dibilangin sama orang tua. Sama orang tua tuh yang taat, karena barokahnya di situ. Sehebat-hebatnya antum nanti kalau udah gede,
sukses, ingat ada orang tua antum tuh yang dari awal. Karena orang kan suka lupa ya. Dia malah sayang sama teman kerjanya, dia malah peduli sama teman kerjanya, traktir segala macam. Orang tuanya yang ngebantu dia dari awal, dari piik, dari belum bisa apa-apa, dari belum bisa ngomong jadi fasih ngomong, udah bisa ngomong, ngedebat umi abinya, ngomong, nyaut-nyaut. Karena antum jangan suka nyaut-nyaut orang tua di rumah. Siapa yang ngajarin antum ngomong biar bisa fasih? Umi abi antum. Udah fasih, malah mulutnya dipakai buat nyerang orang yang ngajarin ngomong. Karena ada yang bilang begini ya, Bu, sakit gak ngelahirin? Sakit. Taruhannya nyawa. Ada gak yang lebih sakit dari ngelahirin? Ada. Apa? Dibentak sama orang yang dilahirin. Punya suka nadanya tinggi, ngebentak orang tua tuh. Nauzubillah min zalik. Ngomong aja, ngomong nampakin muka yang asem aja. Hanif, beliin umi gula dong. Iya sini. Apalagi ngebentak. Tinggi nadanya. Bagaimana sih nih? Anak kan mesti gini. Anak kan mesti pesen ini. Belum bisa ngomong, dilatih ngomong, udah pinter ngomong, dipakai buat ngedebat omongan uminya, omongan abinya. Pantas gak kira-kira? Pantas gak? Untung Allah Al-Halim, nggak langsung diazab. Coba kalau diazab. Lu kan Nabi Ibrahim gitu ya. Nabi Ibrahim ketika ngeliat orang maksiat, ya Allah, siksa dia ya Allah, matiin aja ya Allah, mati. Ketemu lagi di waktu yang lain, ada yang maksiat lagi, ya Allah, kalau terjemahan bebasnya mah matiin aja ya Allah, udah maksiat sama engkau ya Allah, mati. Ketiga, ketemu lagi waktu yang lain, ya Allah, matiin aja dia ya Allah, mati. Minta lagi, ya Allah, matiin. Ibrahim, kalau setiap ada orang maksiat, ana matiin terus, habis hamba-hambaku ini habis. Enggak begitu Ibrahim, tapi aku kasih jeda, kasih waktu buat mereka supaya kembali lagi, taubat, supaya dia kembali lagi. Dulu ada anak ya, ngelawan sama bapaknya, bentak-bentak, anak laki-laki ngebentak-bentak, kabur dari rumah. Bapaknya walaupun anaknya kasar gitu, bapaknya kangen, kapan tuh anak balik ya, kapan ya baliknya. Setelah sekian lama pulang tuh anak itu, nyesel, taubat, selama ini ngabaikan bapaknya. Ketika balik ke rumah, bapaknya ngapain? Nyambut. Waalaikumsalam, datang, dipeluk. Allah lebih dari itu. Senangnya Allah tuh lebih dari itu sama orang yang balik lagi ke taubat. Ya, jadi kalau kita taubat istighfar, itu Allah senangnya lebih dari itu. Bahkan pernah dipermisalkan yang lain, ada orang musafir bawa onta, muatannya banyak, dia tidur, pas bangun hilang ontanya, nyari dia, keringetan, ketakutan, was-was, gimana nih ontanya? Sampai dia akhirnya capek, istirahat tidur, pas bangun lagi ontanya udah ada depan mata dia. Senangnya gimana coba? Allah senangnya lebih dari orang itu. Ketika ada hamba Allah yang taubat, yang balik lagi. Makanya istighfar. Ketika itu maksiat sama 6 jam ditunggu sama Allah. Istighfar, astagfirullah. Ngeliat Instagram, wah aurat, buruan langsung istighfar. Astagfirullah. Sebelum 6 jam istighfar. Tapi jangan nunggu 6 jam. 6 jam kata Ustaz Denny. Nontonnya dulu yang lama 6 jam ini. Iya. Kalau jam keempat antum mati gimana? Faham tuh? Kayak buru-buru istighfar. Musuhan sama temennya, berantem, buruan istighfar, samperin temen antum, minta ridho. Maafin anak ya tadi ya. Oh iya. Istighfar, terhapus dosanya. Itulah Allah Al-Halim. Enggak ditulis dosa sebelum kita melewati 6 jam. Istighfar, baru Allah ampunin. Fahim tuh? Ya insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita bahas lagi Asmaul Husna Allah yang lain. Itu Al-Halim ya, baru satu ya. Dan dari Al-Halim ini ada orang yang ngerasa bersyukur, ada orang yang malah kufur. Yang bersyukur, wah alhamdulillah punya Allah yang maha baik, istighfar. Baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, terus sampai selesai. Ada yang malah 6 jam ini Allah nggak rese, biarin aja. Ada orang dibangun gitu subuh ya, bangun subuh. Kenapa? Allah mah nggak rese kayak ente. Itu orang kufur tuh. Punya Allah yang sifat Al-Halim, bukan yang malah buru-buru, malah nunda-nunda. Bahaya. Paham tuh? Ya, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.